Di luaran sana sih selalu berpikiran bahwa ensemble itu di bawah supporting di bawah main cast, tapi sebenarnya enggak. Jadi strata itu sebenarnya enggak ada ya. Pernah enggak sih dapat peran yang kayak, hah? Aposek. Harus gue banget nih. Secara physically lo harus berbuat apa sih sampai bisa kesana? Oh, yang lain mah lagi makan kacang sama Makan kacang sama ubi rebus. Si Abi mah hit sendiri. Naon tah push up Gue bilang ih orang gila. Orang gila. Kalian berperan sebagai leading lady tapi berseberangan. Betul. Seberapa penting sih chemistry buat kalian? Aku berusaha banget Berusaha. karena ke teater kan energi ya. Kalau misalnya kita nggak bisa membangun bareng, gimana kita mau share? You have to have that X factor. Halo. Selamat datang di Angkor. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bima. Ini episode hari ini kami menghadirkan dua dari segelintir leading lady. Ada Galabi dan ada siapa tadi namanya Pucis kayak gue nyebutnya. Pucis, ya. Putri Indam Kamila. Putri Indam Kamila. Oke. Pucis. Pertanyaan pertama. Gimana caranya jadi leading lady? Hayao. Langsung ya dor. Sebenarnya aku baru pertama kali jadi leading itu di Keluarga Cemara tuh Bu. Oke. Nah, jadi emak itu. Jadi makanya kayak sebelumnya aku banyaknya emang dari ensemble sampai kru dulu, malah kru ensemble baru supporting cast Oke. gitu. Dan aku sebenarnya sangat menikmati sekali menjadi supporting cast karena aku suka muncul sedikit-sedikit gitu. Oh, sedikit-sedikit nyolong. Dor gitu ya. Nah, sedikit-sedikit nyolong ya. Sedikit-sedikit jadi kayak lebih ke bersinergi sama yang lain lah Ya, gitu. ya, Jadi ya. aku juga suatu pengalaman yang luar biasa juga bisa kalau misal bisa lah mencapai ke leading gitu. Ya, Itu ya. suatu mimpi juga tapi tidak gampang juga gitu kan Oke. gitu. Makanya peran utama itu kan pasti kan harus membawa ceritanya gitu kan Bu. Yang dimana biasanya kita tuh kalau misalnya supportingnya sih ya kita mensupport ceritanya gitu. Nah kita harus membawakan ceritanya dengan baik. Ya. Makanya kayak aku ngerasa kayak nih bisa gak ya tantangan juga sih. Nah tapi aku juga karena suka tantangan jadi ya coba aku jalanin lah Kalau gitu. Pucis gimana dari MKC itu dia jadi apa sih? Aku Jadi- supporting jadi apa sih? dan ensemble. Namanya Angel. Angel. Sampai sekarang jadi Roxy Heart. Oh, Keren. Doain ya Bu, doain ya Iya. semuanya. Aku baru pertama kali sih Bu main leading lady. Ini pertama kalinya juga dan belum nyobain panggungnya. Right. Baru latihan aja. Ya rasanya ya itu sih sama kayak Kak Abi. Aku selama ini biasanya ensemble atau supporting dan ini pertama kali aku dipercayain sama Davi untuk main leading lady Leading gitu. lady, This is a big thing for me. Oke. Aku juga masih kayak gimana ya caranya karena aku tidak mau merasa kayak term leading lady tuh kayak gue di depan dan gue enggak sih gitu. Aku malah merasa tanggung jawabnya lebih besar karena harus merangkul semuanya bareng dia gitu. Ya bedanya itu juga bahwa kayak kalau supporting kita nemenin nih si pemeran utamanya, Yeah. gue kasih ini. Nah kalau yang jadi leading lady harus memperlihatkan ke penonton, oh ini yang terjadi journey gue dari Yeah, awal yeah, sampai yeah, akhir. yeah. Tanggung jawabnya besar sekali. Ya, jadi menantang sekali sih Menantang Bu sekali. buat aku. Kalau misalnya Galabi, tips untuk seorang leading lady ada gak? Maksudnya, Ayo dong Kak, aku gini, juga mau tahu. nih kan ya namanya aktor musikal ya. Mungkin memang kalau buat aku kayak gini loh. Aku kan eksekutif produser. Memilih seseorang untuk jadi ensemble atau dia jadi supporting atau dia jadi leading main karakternya itu terus terang aja kebanyakan karena pengalaman panggungnya kayak apa. Nah ini kalau kita pakai metode itu berarti kan lo dimulainya dari ensemble dulu gitu, ya kan? Untuk kemudian mungkin naik jadi supporting, untuk kemudian naik lagi jadi leading gitu kan. Nah ada tips nggak untuk yang
berniat, pastinya semuanya kepingin jadi leading lady ya. Iya. Tipsnya apa gitu? Percaya sama diri sendiri. Oke. Sebenarnya lebih ke percaya sama ceritanya, percaya sama diri sendirinya, buktiin sama diri sendiri, sama jujur sih Bu. Karena ketika kita jujur pakai hati tuh pasti akan nyampe aja ke penonton dan bikin produksi pun percaya gitu sama kita gitu. Tanggung jawab itu aja sih sebenarnya kalau. Kalau misalnya itu kan secara mental ya, Iya. itu secara mental. Iya. Kalau secara physically lo harus berbuat apa sih sampai bisa kesana gitu? Physically aku mungkin merasa ini sih, kalau misalnya kan di teater itu paling kerasa ya Bu, bahwa semuanya tuh kolaborasi Yes, gitu. itu, Beneran kayak kalau satu hal nggak ada nggak Ya, akan jadi nggak enak, iya. gitu. Itu sih bahwa kalau misalnya aku kurang dapet nih apa di otak nih kalau physically. Tapi mungkin ini tentang bahwa ini bukan tentang lo doang gitu. Ini tentang kita semua dimanapun lo berada gitu. This is something bigger than you gitu, sama kayak Kak Abi bilang, it's about the story, it's not about you. Itu aja sih mungkin, karena kalau misalnya ya itu, aku merasa kalau secara visual gitu leading lady itu, aku kira dulu pun aku juga merasa gitu, bahwa leading lady itu harus di depan terus dia akan semua orang ngikutin dia. Tapi sekarang pas aku merasakan prosesnya, aku merasa leading lady malah harus kayak dorong semuanya dari belakang, ayo kita bareng-bareng gitu. Mungkin secara fisik juga jadinya tentunya setiap peran ada tantangannya sendiri ya. Mungkin ada yang lebih banyak scene, lebih banyak lagunya, lebih banyak nariknya. Ya mempersiapkan diri untuk terbuka secara fisik juga. Oh gue harus bisa kesini kesana dan kemari gitu kali. Kalau waktu Mar kan aku suka ngeliatin ya, Abi secara fisik nih ya, physically mempersiapkan dirinya dengan olahraga. Ya, betul, Itu olahraga dan apa Bi? Aku olahraga, latihan, Kesehatan mental. gitu. Sama aku banyak nulis sih Bu sebenarnya. Banyak, jadi Nulis apa tuh? Ini begitu- tips nih, nih. Kalau misalnya aku di skrip, aku dikasih skrip jelek gitu sama sama produksinya, pasti aku nulis. Jadi misalnya kayak ada line-nya, aku tulis di bawah tujuannya ini buat siapa. Ini scene-nya untuk siapa. Terus ini akan kita rangkai kemana ceritanya gitu. Kalau misalnya mau improve-nya harus di dalam situ apa, kontrolnya apa gitu sih. Tapi kalau secara fisik memang Abi mempersiapkan dirinya dengan olahraga. Olahraga kayak apa? Aku biasanya karena aku cuman punya treadmill di rumah, aku hanya berjalan treadmill, dan biasanya aku melakukan itu sambil nyanyi atau sambil ngomong line-nya. Itu Gitu. gunanya apa? Yang kerasa di lo apa melakukan itu? Itu kayak aku ngerasa stamina aku rasanya kayak rohnya kayak langsung masuk di situ I gitu. see. Karena itu aku langsung ngebayanginnya karena kita di panggung, jadi kayak fisik yang harus kita atur ya dua kali lipat, berkali-kali lipatnya dari itu gitu. Makanya kayak aku latihannya ya terus harus ada si treadmill itu gitu. Aku sangat bergantung sekali sama treadmill itu jadinya. Treadmill itu. Aku soalnya lihat ya, kita lihat ya di ujung rimba waktu itu yang lain mah lagi makan kacang sama Makan kacang sama ubi rebus. Si Abi mah hit sendiri. naon tah push up Push naon. up, gue bilang, ih orang gila. Orang gila. Tapi kalau aku mau nanya, menurut kalian lebih susah mana? Jadi ensemble atau jadi leading atau jadi pemeran utama? Tantangannya berbeda pastinya. Untuk peran utama juga pasti lebih berat karena dia ngebawa cerita dan lain-lain. Tapi kalau ensemble ini bisa jadi mereka kan akan berperan sebagai swing juga, yang dimana karakternya itu lebih mereka harus Beragam. prepare akan jadi ini, jadi terus ini, belum jadi jadi itu. understudy dipilih jadi ini. Nah. Jadi sebenarnya mereka tugasnya lebih berat menurut aku. Iya. Gitu. Jadi kayak Secara tanggung jawab lebih berat jadi pemeran utama, tapi secara fisik fisik dan mental juga ensemble juga pasti lebih susah. iya. Tapi kalian lebih suka jadi apa? Ah. Ayo, lebih suka jadi ensemble atau jadi pemeran utama? Jujur Li, aku suka ketika misalnya kita sudah memerankan peran utama, terus tiba-tiba oke, tapi lo harus jadi ensemble di produksi ini gitu. Kalau ceritanya masuk akal dan menurut aku merasa butuh untuk itu, aku mau sih
gitu. Oke. Ensemble Jadi nah. tidak selalunya setelah menjadi seorang leading lady terus diajakin produksi lain ya harus jadi leading lady juga dong gitu. Masa gue turun kelas? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Karena Enggak kan kan. kelas masing-masing itu kan bukan berdasarkan kelas lain. Mungkin aku ngerasanya kayak ini kita satu tim yang harus saling melengkapi. Jadi menurut aku kayak nggak masalah Jadi- kalau kita bisa menantang diri kita gitu loh. Jadi strata itu sebenarnya nggak ada ya. Aku Bahwa merasa ya begitu, soalnya Bu. soalnya Aku merasa di begitu luaran sih, Bu. sana sih selalu berpikiran bahwa ensemble itu di bawah supporting di bawah Iya. main cast gitu. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya sama-sama aja tuh. Jadi jangan kecil hati Sama kalau pentingnya. dimulainya dari seorang ensemble. Buat gue disuruh jadi ensemble atau supporting atau kalau ada yang ngajak main nih ya, Iya. gue mendingan jadi yang lain. Mm-mm. Karena ensemble susah minta ampun. Lagunya banyak Iya. banget. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Nyanyinya banyak banget. Iya. Koreonya banyak banget. Amit-amit. Iya. Terus habis gitu blockingan Banyak. banyak banget. Betul. Lo harus kalau lo tidak hanya memainkan satu peran, lo memeran berarti harus ganti baju lah. Iya. Lo harus Quick tahu change, banget quick quick change lo change. kapan dan itu harus selalu fokus gitu Iya. kalau aku ya. Kalau ini ya pribadi dibanding kalau misalnya aku itu supporting, scene-nya biasanya malah lebih sedikit. Iya. Scene-nya lebih Iya. sedikit, nyanyinya ya mungkin aria tapi ya udah satu aria palingan gitu. Nggak pakai pecah-pecah suara. Itu gue udah pusing banget kepala gue. Mau pecah gue kalau pakai pecah-pecah suara pecah beneran. Enak ya kalau kita ensemble kan kayak kita udah bener nih gitu terus yang lain Iya. aduh ini salah lagi. Ulang lagi, Iya, ulang lagi. ulang lagi. Iya, iya, iya. Harus selaras lah gitu Nah, kan. kita balik dulu ya. Kita balik dulu. Kalau Abi tuh bisa bukan tiba-tiba bisa ada di dunia musikal tuh gimana ceritanya Bi? Waktu itu aku ini pertama banget karena aku di Eki kan. Aku di Eki tuh 5 tahun. Eki itu Eki Dance Company. Iya. 5 tahunan di Eki, terus aku di situ ke kru dulu, baru aku baru menjadi penari dan habis itu aku baru kayak waktu itu Mas Rusdi Rukmarata almarhum kayak ini kayaknya kita bikin musikal kali ya gitu yang Jakarta Rough Riot gitu. Iya, Itu iya. tuh. Nah, tapi sebelum itu aku memang nonton sebelumnya misalnya Daluarsa segala macam. Iya, Jadi iya. aku kayak mengagumi panggung di situ. Nah, itu aku jatuh cinta banget Bu sama panggung. Entah kenapa karena dari pemain-pemainnya semua senior-senior Eki aku merasa kayak mereka tuh nyampe gitu ke penonton gitu. Jadi langsung kayak jujur aja gitu ngobrolnya enak. Nah, di situ aku langsung ngerasa wah suatu saat nanti pengen deh gitu. Ya udah akhirnya aku di situ jatuh cinta ketika aku nonton si Miska Daluarsa Miska itu Daluarsa. dan memang mereka bener-bener full narinya, aku jatuh cinta narinya, jatuh cinta cara act-nya, terus cara mereka keluar masuknya sampai akhir aku gabung di Eki pun, oh ternyata di belakang tuh kayak gini ya situasinya. Tapi kayak kamu gitu. punya pendidikan khusus gak buat ini? Enggak sama sekali. Jadi semua nari, acting, nyanyi itu otodidak. Iya, dari Eki aku belajarnya justru. Dibelajarnya di situ. Oh, oke. Jadi bukan lulusan sekolah tari mana gitu. Ini. Iya. Nanti kita ke Pucis. Dari sekolah aku bener-bener jalanan banget Bu. Jalanan Aku dari sekolah itu kan aku cuma sampai SMA. Terus tiba-tiba aku mendadak mau kuliah sastra Arab. Tapi cuti selamanya cuma 1 semester. Gak niat emang gitu. Kayak orang tua aku kayak udah apa ya kamu mau daripada bolos-bolos bohongin hati. Lanjutin aja deh, kerjain mau apa seniman gitu. Iya. Jadi ya udah dari situ aku lulus SMA aku langsung fokus. Jadi nggak panggung. pernah dapet penolakan lah ya dari orang tua bahwa Alhamdulillah kamu memutuskan untuk this is my thing, art is my thing, acting and singing and dancing is my thing, they are my things. Jadi nggak pernah dapet. Gak, karena aku tahu dari dulu dari umur 4 tahun itu aku kan di lesin balet sama mama. Habis itu oke. kayak setiap ujian kan pasti ada show-nya, ada Iya, pentasnya. iya. Jadi di situ aku udah suka banget. Jadi aku tahu apa yang aku mau gitu. Nah, ya, Di right. situ. Kalau misalnya Pucis, nah ceritanya Pucis pasti beda lagi nih. Pertama kali aku waktu itu ketemu satu produksi sama Kak Abi dari tahun 2014. Iya. Waktu itu ada Jakarta Movin Iya. bikin musikal pertama kali mereka 2014 itu judulnya musikal sekolahan. Di situ aku masih SMA Bu. Aku nggak Oke. tahu, aku tahu lah ya musikal tuh tahu, tapi kayak nggak tahu
emang ada ya di Indonesia gitu. Akhirnya aku cobain aja karena dulu aku sempet nari dari kecil tuh aku nari dan aku di Gigi Art of Dance juga pas aku SMA. Jadi emang aku nari terus tuh tiap hari gitu. Tapi nggak tahu ada musikal ya ternyata dan aku nyobain di situ alhamdulillah keterima dan ketemu Kak Abi di situ juga. Terus di situ aku nggak tahu kan sudah mulai SMA tuh kayak kuliahnya apa ya gitu kan ya. Aku tahu definitely aku mau performing arts, tapi aku nggak tahu ada this thing called musical dan aku bisa jadiin karir. Setahu aku hanya seni tari, seni musik, seni peran gitu aja gitu. Sampai akhirnya aku kayak ada nih, aku cari tahu lah ada apa aja sih musikal. Aku cuma tahu ada di Broadway. Apa aja tuh judulnya aku pokoknya cari tahu segala macam. Terus kayak ternyata ada nih sekolah paling dekat ada di Singapura. Ada di aku baru tahu tuh ada di LaSalle College of the Arts yang waktu itu juga guruku di Gigi Art of Dance Miss Gigi sekolah di situ tapi dia ambilnya tari. Terus ternyata baru buka fakultas musical theater. Akhirnya aku cobain gitu. Dan aku sama orang tuaku ini mungkin aku yang keras kepala sekali ya. Aku nggak nanya sama mereka. Aku nggak bilang sama mereka aku audisi. Daftar aja. Aku daftar, aku audisi, aku tunggu sampai aku mendapatkan baru surat. Cerita. Nih, aku mau ini. Dan aku nggak nanya gitu. Boleh atau tidaknya aku nggak nanya. Itu bener-bener aku pas looking back kayak aku berani sekali ya itu. Karena aku dulu pemalu sekali Bu, aku pemalu banget dan di rumah pun juga aku bungsu. Jadi aku kayak ngikut aja. Tapi aku baru sadar di situ aku tahu apa yang aku mau dan aku bilang. I don't even ask gitu. Dan alhamdulillah jadinya aku training di LaSalle selama 3 tahun di Singapura. Di situ juga aku ketemu Davi, ketemu Venny. Dan disitulah baru kayak aku kayak ditampar nih, lo mau ini, nih sesusah ini, lo harus ini. Oh gitu ya. Tapi jadi nih kalau Pucis lulusannya memang lulusan musical theater. Musical theater. Kalau kayak Abi ada nggak keinginan buat bakat sih? Ada nih udah jelas uangnya nggak ada. Singapura lebih mahal. Justru itu. Tapi ada nggak sih keinginan untuk gue harus sekolah nih gitu? Pengen banget Bu. Coba kayak sudah di umur sekarang pun pengen banget gitu. Kalau misalnya ekonomi mencukupi gitu, aku pengen berusaha makanya kalau misalnya aku nabung. Kita gitu. buka donasi apa? Bisa langsung transfer ke bawah sini. Transfer ke bawah sini ya. Tapi udah maksudnya kayak aku bersyukur lah apa yang sekarang dijalanin gitu. Jadi aku juga banyak belajar karena tanpa sekolah pun aku belajar dari Pucis, aku belajar dari yang sekolah Davi, waktu itu Venny juga. Jadi pasti aku kayak bertanya gitu pasti kalau misalnya aku nih bisa gak sih ini harus kayak gini ya. Kalau misalnya kita lupa tuh ternyata aku baru tahu kalau misalnya kita lupa lines tuh mereka bisa kayak lines gitu. Oh bisa ya gitu. Yang dimana kita belajarnya kayak kalau lupa ya lu gak mau tahu lu harus inget gitu yang aku iniin kan gitu. Cuman ternyata kayak ternyata bisa kayak maksudnya aku ambil ilmunya gitu dari teman-teman terdekat jadi. Kalau misalnya kita ngomongin musikal, ada gak sih musikal favorit? Kamu musikal favoritnya apa? Musikal favorit aku tuh selalu ganti musikal favoritnya karena emang sesuai mood. Sesuai mood. Bintangnya apa sih? Pisces. Ini mah. Tapi untuk sekarang aku sangat suka Into the Woods sih Bu. Into the Woods, oke. Karena itu cerita menurut aku itu jenius sekali bagaimana cerita apa sih namanya cerita apa ya fabel cerita fairy tale ya. Itu kan kayak kita semua orang tahu ya. Itu universal gitu dari dijadiin satu tuh terus dia bisa masukin segala macamnya tuh menurut aku sangat gila pandai. sih. Itu pandai sekali dan musiknya sekali. Bagus sekali. Iya. Mungkin itu. Sondheim ya sudahlah ya. Best pokoknya. Kalau Abi? Aku tuh musikal luar tuh aku merasa kayak semuanya bagus gitu. Tapi karena aku Indonesia banget kalian, kayak Nusantara banget. Cuman memang kalau di luar aku pertama kali nonton kemarin Phantom of the Opera aku suka, tapi aku lebih suka Tutsi ada satu aku nonton. Tutsi. Aku suka Tutsi. itu. Ya, Terus udah Bu. Udah. Sisanya kayak emang bagus aja gitu. Cuman emang aku tuh suka banget nontonin dan meresapi musikal-musikal di Indonesia. Benar. Ada ini nggak? Ada peran yang lihat sebuah musikal terus
kayaknya gue kepengen tuh jadi Iya. itu gitu. Ada nggak yang belum kesampaian gitu? Sebenarnya kamu ada? aku dari kecil aku cari tahu kan kayak iya aku pengen jadi ini, pengen jadi ini, Nah. pengen jadi gitu kan. Tapi sekarang aku kayak mikir kayaknya dream role aku adalah aku pengen ada orang yang nulis role buat aku deh. Itu my dream. iya, Dream iya, role iya. adalah kalau misalnya ada orang yang kayak mikirin aku terus kayak Ini kayaknya Pucis bisa nih. dibawa ke sini deh kayaknya Iya, gitu. iya. Itu dream role aku kayaknya itu deh. Iya. Oke, kalau Gitu. Abi? Kak Abi gimana? Tapi jangan ketawa ya Bu. Jangan dong. Nggak apa-apa. Ya nggak mungkin dong, kalau lucu ya pasti ketawa. Iya. Kak Abi nih gimana Aku sih? ngerasa aku tuh suka banget sama berperan sebagai hantu. Maksudnya aku suka banget sama perempuan legend ini yaitu Susana. Susana. Menurut aku kayak Ayo ada yang bikin buat Kak Abi. aku pengen kayak mungkin kayak ceritanya Susana yang sangat banyak ini kayak bisa dibikin musical lah gitu. Iya, iya, Karena banyak sekali kan apa namanya Susana tuh emang udah Susana gitu yang bener-bener semuanya cerita-ceritanya tuh dibikin emang khusus buat dia Iya. gitu. Iya. Tapi Itu kalau sih. dilihat Bentukannya bentukannya sama udah sih. mirip Iya ya. sih. Bisa banget. Tinggal makan pelatihnya aja. Iya. Insya Allah ya. Nah, Gampang di Chicago ini kan kalian berperan sebagai leading lady tapi berseberangan. Kira-kira gitu ya, berseberangan. Betul. Seberapa penting sih chemistry buat kalian? Kalau Penting sebagai banget. leading lady ya, of course chemistry yang pertama terwujud adalah di antara leadingnya kan, main karaktersnya gitu. Seberapa penting sih dan bagaimana caranya kalian membangun chemistry itu? Jujur yang Chicago ini berat banget ya buat kita. Berat karena aku sama Puci sedekat itu Bu, Iya, gitu. iya, iya. Jadi aku menganggap dia kayak adik, terus di sini tuh kita harus Harus berseteru. berseberangan. Iya. Jadi lanjut. Kok aku kan kamu yang mulai. Iya gitu ya. Aku merasa kayak kalau chemistry aku jujur aku tuh sebagai pemain aku nggak tahu ngerasainnya gimana. Maksudnya kayak aku merasa kayak kalau misalnya aku dipasangin dengan seseorang gitu, aku tuh nggak tahu gue ada chemistry deh sama lo. Itu tuh aku nggak nyadar. Nyadar. Yang nyadar kan penonton ya Iya. Bu gitu dan kita sebagai aktor kalau bisa kita harus bersinergi sebaik mungkin gitu dengan teman kita gitu kan. Yang menurut aku penting sekali, tapi aku merasa kayak untuk kita nyari sebagai aktor nyari gue harus ada chemistry itu malah bikin kita nggak nyambung gitu. Nyambung. Malah Oke. aku jadinya kayak aku nggak tahu gue ada chemistry atau enggak sama lo gitu, tapi gue akan mencoba sebaik mungkin gitu. Usaha itu ada nggak sih kayak misalnya ada banget Bu. Pergi berdua terus ngobrol Iya. gitu. Ada nggak sih yang ada Aku- gitu-gitunya nggak sih? Kalau misal memang baru kenal, bisa sih. aku berusaha banget sih Berusaha untuk mencari tahu orang ini seperti apa. Even gak hanya dari karakternya, aslinya pun juga seperti apa. Karena ke teater kan energi ya Kak ya. Iya. Maksudnya itu yang Iya, bener-bener dirasain sama Betul. penonton. Kalau misalnya kita nggak bisa membangun bareng, gimana kita mau share Iya, gitu. betul. Sama kalau sama Kak Abi aku merasa kayak kita udah deket banget, tapi tantangannya di sini adalah bagaimana kita bisa berani Iya, untuk ke zona yang tidak nyaman buat kita berdua gitu. Betul. Iya gitu sih Bu. Jadi kita ngobrol nangis-nangis juga ada udah. Itu dia maksud aku. Harus ngobrol Ini tips emang. juga. Ini kan salah satu tips juga dari seorang pemain aktor musikal gitu bahwa chemistry itu memang kalau udah dari awal ada, alhamdulillah. Tapi kalau sampai tidak ada, itu harus dibangun. Betul nggak? Dengan pendekatannya ya harus personal jadinya gitu ya. Gue mau nanya tapi Nanya apa? takut. Tanya. Dari sekian peran yang udah pernah kalian peranin, ada favorit gak? Langsung gitu nafas. Dua-duanya narik nafas. Tentunya setiap peran tuh mengajarkan aku sesuatu Yang banget ya baru. Bu. Tapi seru banget lagi main Roxy. Nah, Seru ya main Iya, Roxy seru ini. ya. Ya? Aku nggak tahu bagus apa enggak ya gitu. Iya. Tapi aku seneng banget Iya, main iya. Roxy. Karena mungkin sekarang aku juga lagi main Roxy kali ya. Jadi jawaban aku Iya, itu. Iya, Untuk iya. sekarang aku jawabannya itu. Roxy. Iya. Iya. Kalau
zona yang lumayan nyaman dan aku merasa kayak favorit itu aku sebenarnya gala-gala Bu. Gala-gala. Gemes Gala-gala banget. dengan si setan apa nenek itu. Kenapa? Aku gak tahu. Aku ngerasa mungkin karena aku punya naruh karakter berapa gitu. Aku ngerasa karakter ini yang karena dia penyendiri, dia sendiri dan dia butuh orang untuk di dalam hatinya Iya, gitu. Itu kayak ada mencerminkan ada galabinya sedikit di situ. Jadi kayak nggak tahu, itu karakter favorit aku. Iyalah kan lu bisa main karakter itu sesuka hati lu dong. Kan kalau misalnya kayak gitu ya Bi ya. Aku kan merhatiin kamu dari Gala-Gala, terus habis gitu jadi Aryati ya yang diproduksi gue aja lah ya. Iya. You played it so well. Orang sampai lupa itu Galabi gitu. Iya. Waktu jadi Gala-Gala tuh kayak itu Galabi loh gitu, nggak kayak gitu sebenarnya orangnya. Pernah nggak ada yang nempel nggak pergi-pergi? Ada nggak Gala-Gala lagi? Iya. Sebenarnya iya sih Bu. Karena Gala-Gala keluar lagi kemarin di Karena Tuman. itu ada berapa kali kayak aku masuk ke situ. Iya, gitu. Kalau Which is misalnya ada yang nggak? nempel. Peran Aku- yang kayak susah banget untuk ditinggal gitu. Aku untuk sekarang kayaknya belum ada Pak, mungkin karena again gitu ya. Cangel. Enggak, Cangel aman banget lagi. Aman ya? Dia kayak aku merasa setiap peranku yang aku mainin Bu, dia akan ada di aku terus. Oh, oke. Dan itu akan kayak Memperkaya kamu. menemaniku Iya. di setiap panggung gitu aku Iya, merasa. iya, iya. Tapi aku kayak kemarin pas Perahu Kertas aku susah lagi keluarnya. Aku main iya. di Noni. Perahu Kertas aku main sebagai noni. Noni, iya. Itu aku nggak tahu kenapa susah banget ya lepasnya. Ternyata aku menyadari bahwa kalau misalnya ada yang nonton Perahu Kertas, Iya. mungkin Ibu dan Kak Bima dan Kak Abi, Noni itu kan supporting cast, temennya Kugi, sahabatnya Kugi dan Kinan gitu. Dia tuh berpasangan dengan Eko yang juga sahabatnya sendiri gitu. Aku menyadari bahwa kenapa gue nempel banget ya? Oh ternyata karena Pucis sebagai manusia, aku pengen banget lagi hidup kayak Noni. Kayak Noni. Happy banget hidupnya, punya sahabat, menikah dengan sahabatnya, terus kayak ketawa ketiwi mulu. Ternyata itu kenapa aku susah lepasnya, karena aku pengen banget punya Iya. hidup seperti Iya. dia Iya, gitu. iya, iya. Ya kayaknya mungkin Iya. tadi dimaksud ibu juga kalau misalnya yang menempel banget ya mungkin lebih sedekat-dekat ini ya si emak itu Bu. Karena aku Mainnya gak punya banyak. anak, mainnya banyak, terus aku ngerasa banyak anak-anak di situ yang kayak ya Ais ya segala macam yang nempel ke aku. Aku kayak ngerasa jadi ibu aja gitu. Jadi emak itu gitu. Itu Oke. sih Bu. Keren. Wow. Tapi Pucis dari kemarin kalau setiap aku nonton Pucis ya Bu ya di setiap musikal gitu, kayaknya apa yang terjadi yang kamu inginkan pertama Kejadian. itu udah kejadian tahu. Maksudnya? Jadi kayak kamu pengen seorang penulis bikin karakter khusus buat kamu gitu ya. Jadi dari kemarin aku nonton kamu tuh emang peran itu tuh kayaknya emang Buat cuman kamu. buat kamu gitu yang cuman masa? kamu yang bisa bawain beneran. Aku udah 3 kali Alhamdulillah. 4 kali kerja bareng Pucis gitu Bu kayak kayaknya emang elu deh, gak ada yang bisa Iya, bawain iya. peran ini deh kayak dari Tapi itu ada ininya juga Bim, bahwa belum tentu peran itu ditulis dengan Pucis in mind. iya. Benar. Cuman itu berarti Pucis berhasil memerankan peran Memerankan, itu iya. sampai kerasanya ini nggak ada orang lain yang lebih pantas jadi dia Jadi dia. gitu. Perannya Itu milih dia jago-jagonya dia. Tapi berarti. emang kayak ini emang Pucis rese sih Iya. gitu. Emang Bagus Pucis sih rese, gitu. bener. Ini 2 perempuan lentur ini lentur perempuan ini dua-duanya lentur. Iya, gue pusing banget. Kemarin lagi mau cari, kita kan lagi mau produksi Riranmar. Nonton Riranmar. Nonton Nonton dari Tanggal 15 sampai 17 Mei. Mei. That's right. Nyari understudy. Understudy-nya G-Boy sebagai Mar nggak terlalu susah, nggak terlalu susah. Understudy-nya Hati-hati. Gue gini, gimana ya? Nanti ada narinya dia di balet-balet, muter-muter, itu kan gak gampang. Nggak gampang. Benar. Perempuan Jadi, lentur ini. Perempuan lentur, orang dia bisa
ini bisa tinggi Bisa, tuh, Bim. kakinya bisa ke atas gitu, bisa kaki sampai kepala tuh. Orang kemarin dia bisa itu Will apa namanya? Cartwheel, Cartwheel. Lu Wah, mati Kak Bima gua nyari. Aduh. Susah Bi, udahlah jangan jago-jago lah Bi. Bi. Iya. Atau Susah. enggak paling sedikit gini, kalau misalnya emang lu sejago itu, Astagfirullahaladzim, Bu. lo nggak usah tua-tua, ya, lo nggak boleh tua, segini-segini aja. Bener. Biar Jadi gue nggak perlu cari ganti. Regenerasi Bu, regenerasi. Tapi memang kalau dilihat dua leading lady ini, Bim, ya. fortenya rata. Ya. Walaupun ada yang lebih forte dibanding yang lain, Iya. tapi yang duanya ini kan kalau musikal kan ada nyanyi, nari, acting. Acting. Kayak Pucis memang fortenya nari, tapi Best. nyanyi dan actingnya bagus juga iya. gitu. Nah ini tuh memang jarang didapetin di setiap aktor musikal. Begitupun juga dengan Abi gitu. Abi tuh punya suara yang sangat khas gitu. Nggak ada orang lain punya suara seperti dia. Itu agak susah digantikan. Jadi pesen gua sih sama yang buat mau jadi leading lady nih, para aktor musikal, you have to have that X factor. Yep. Yang entah apa itu, tapi 3 yang udah pasti itu emang udah harus ada. Ya. Karena kalau enggak susah sekali untuk produksi memilih Anda kalau ketiga faktor ini nggak ada di lo gitu, Iya. Bim. Mungkin cuman satu, yang duanya lagi nggak ada, nggak bisa. Gak bisa, bingung juga mau ditaruh nggak di bisa, mana ya gitu. Iya. Jadi ya harus seperti nona-nona ini. Nona lentur ini. Nona-nona lentur kata Bima. Geng lentur. Geng lentur, geng olahraga. Buset kalau misalnya produksi sama mereka Bu, kita lagi latihan pemanasan gitu ngelihat mereka sih bisa stop nggak gitu. Ya ini yang waktu di ujung rimba gue Iya. bilang, ini ngapain sih anak perempuan ya, dia meditasi apa kayang gitu, ini ngapain sih. Coba Yang lain sementara lagi kedinginan gitu, Iya. makan ubi bakar. Iya. Coba kalian pikirkan ya, kesian understudy kalian loh. Iya betul. Buat cari understudy kalian. Ya, tahu ini ya siapa yang itu. mau ganti ya gitu. Karena terlalu jago, lu nggak boleh sakit. Kalau lagi produksi tiba-tiba ada apa-apa, kagak punya understudy-nya. Bener. Minum jamu yang banyak, obat-obatan jangan lupa, oke? Siap. Gak boleh sakit pokoknya. Amin. Ada, Sampai oma-oma, amin. sampai oma-oma. Amin sampai oma-oma Aku tetap pengen jadi banget. leading lady. Yang penting di panggung Yang gitu. penting di panggung. Amin. Iya, iya. Amin. Tadi pagi juga aku ngobrol sama siapa ya? Dipo. Bukan. Bukan. Oh, sama Tio. Sama Tio. Sama Tio. Tadi pagi aku ketemu sama Tio. Tio itu adik iparnya Ya. Galabi by Galabi. the way. Terus kita ngomongin gitu, si ini si itu, biasalah gosip gitu kan. Terus baru menemukan satu orang yang menurut aku ini orang doesn't belong in theater. Dia lebih cocok jadi pemain film atau TV, seri TV gitu. Karena gerakan di panggungnya tuh kurang besar gitu, kurang lebar, karena memang panggung kan kita harus melebarkan gerak ya. Kalau di TV lebih kecil, film lebih kecil gitu. Nah, Galabi setahu aku itu ngalamin tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Panggung ya iya, TV ya iya, film ya iya. iya gitu. Dari 3 ini kalau harus milih mana? Panggung. Kenapa? Aku suka langsung connect sama orang asli Bu. Gitu. Jadi aku ngerasa bisa present ke mereka, aku langsung ngerasa apa yang mereka rasain. Dari mereka tempat duduk mereka paling ujung juga aku pengen tahu apa yang mereka rasain gitu. Kalau Pucis? Aku belum banyak pengalaman di layar sih untuk sekarang, jadi kayaknya panggung masih Iya, pilihan iya, aku. iya, iya. Pernah gak sih dapat peran yang kayak Aposek? Harus gue banget nih gitu. Gue banget nih. Iya. Apos Pak. Terus tapi mau gak mau harus dijalanin. Harus dijalanin kan. Benar. Peran di film atau di Mau dimanapun, mau Apapun. di apapun. Pernah gak Cis? Aku kayaknya bukan karena
karakternya kan waktu itu aku pernah di sekolah itu kan karena memang training ya. Jadi memang tujuannya untuk membuat produksi itu bukan mau buat produksi bagus tapi mau menantang para pemainnya gitu, para muridnya. Waktu itu aku merasa aku nggak cocok banget main peran itu karena tipe suaranya tuh bener-bener bukan aku. Jadi aku kayak ini gimana cara gue melaksanakan ini sampai akhirnya aku di-push banget sama guruku, di-push. Jadi bayangin aja itu judulnya Once on This Island, yang biasanya dimainkan oleh orang African American gitu, yang suaranya bener-bener belting, yang tebel, grounded, dan sementara aku kayak aku di sini gitu. Dan emang sengaja banget itu menantang, sengaja biar aku kayak turun loh ke bawah gitu. Itu ditantang sekali aku. Itu sih aku bener-bener kayak gila. Tapi mau gak mau kan harus make it work ya. Belum lagi orang ngomong ini, bagusan dia yang main, yang bagusan dia yang nyanyi, seharusnya bukan Putri yang main. Gitu. Dan tapi ya mau gak mau, yaudah di situ aku jadi tahu apa yang bisa apa yang bisa aku offer ya. Mungkin secara suara aku tidak bisa seperti orang-orang lain, tapi dari Putri yang mainin peran ini, peran itu namanya Timun waktu itu, apa yang aku bisa kasih ke situ gitu aja sih. Tapi itu aku bener-bener ngerasa nggak cocok sih, Kak. Struggling banget, struggling sekali. Stres banget ya, Stres sampai aku tuh jerawatan yang kayak udah physically juga menolak gitu. Tapi mau nggak mau harus dilaksanakan. Oh, but that's a very good experience to have though. Banget. Pada akhirnya semua aktor itu harus siap dengan peran apapun. Iya, betul. Iya. Kalau waktu itu Mas Garin bikin project Planet Lamen. Jadi aku di situ bergabung sama penari-penari Papua. Yang bikin tuh produksinya pokoknya orang Australia kalau nggak salah. Mereka pernah di Jakarta waktu itu teater besar. Terus hampir nggak jadi karena orang Australia ini kayaknya nggak suka karena kenapa si kulit putih ini ada di antara Melanesia gitu. Habis itu kayak di antara Melanesia, habis itu kayak oke, Mas Garin bilang pokoknya kamu di sini berperannya sebagai sampah. Kamu harus nyanyi, ngeluarin suara, tapi agak semi nge-rap, tapi nggak boleh ada kata-katanya, gitu. What? Apa Mas Garin gitu kan? Gue kayak apa ya gitu. Akhirnya makanya aku di situ itu bikin sendiri Bu, lagi dan lagi kayak aku gimana caranya supaya di antara penari-penari hebat Papua ini gitu. Aku juga harus bergabung energi sama mereka dan meskipun kayak di situ aku putih sendiri, apa yang aku lakukan akhirnya aku kayak ya udah menjadi sampah, tapi sampahnya itu dalam bentuk cara ngomongnya Mas Garin ya, maksudnya kayak itu adalah kita zombie-zombie yang kita menjadi sampah yang referensi apa yang harus masuk ke otak aku ya gitu. Ya serigala putih lah di saat itu dan harus bersuara kata Mas Garin karena itu ada musikalnya gitu. Tapi gak boleh berkata-kata. Gak boleh berkata-kata. Ibu tahu aku bersuara gimana? Gitu. Selama itu aku menjadi serigala dan aku harus ngerangkak. Aku kayak wow. Kayak ngapain aku di sini gitu. Aku di sini gitu kan. Itu benar-benar kayak itu pengalaman yang seru. Itu pengalaman yang seru dan gak bisa aku lupain juga gitu. Iya. Ada gak sih insecurities kamu sebagai performance? Ada. Apa? Yang paling menonjol lah. Yang selalu ada di setiap produksi itu aduh gitu. Dulu tuh aku ngerasa gak pede banget sama badan aku yang dimana ketika aku gabung sama Senior Eki semua badannya kan segini. Sedangkan badan aku curve yang emang kayak susah curvy gitu. Ya. Jadi aku menempatkan diriku tuh di mana ya gitu. Di balet gak masuk gitu kan, di gak masuk. Jadi kayak itu kayak kebangun dari aku muda kayaknya. Jadi sampai sekarang pun aku ngerasa kayak aku mesti nyimbangin nih ketika sama Roxy juga kayaknya aku mesti nyimbangin badannya dia, aku nggak boleh terlalu curve, nggak boleh terlalu itu aku latih juga insecure aku lebih di situ, lebih kejaga badan aku aja. Karena memang itu salah satu modal ya. Iya banget. Modal seorang aktor musikal itu lo punya badan yang proporsional, bukan ini ya proporsional, bukan terus tiba-tiba segede-gede lidi, enggak juga. Itu enggak proporsional sebenarnya soalnya. Kalau Pucis? Kalau aku selalu insecure soal suaraku sih Bu. Oke. Aku merasa kayak itu mental aku banget juga karena mungkin
pertama suaraku tuh kayak aneh karena kayak Pucis nyaring banget sih gitu. Itu, dan kedua aku baru sadar kayak dari kecil itu aku suka pendiam kan Bu. Jadi aku tuh untuk bersuara memang takut. Jadi nggak hanya dari sisi bersuara secara vokal, tapi aku mengeluarkan opiniku takut. itu takut gitu. Jadi memang dari dulu ternyata itu ya dari kecil ke bawah yang jadinya untuk aku kalau nyanyi aku mendengar apa ya waktu itu quote bagus banget dari Cynthia Erivo bahwa dia ngomong kalau nyanyi lo tuh nggak bisa bohong. Kalau lo ngomong lo bisa bohong gitu, tapi kalau nyanyi terdengar dari suara lo. Kalau lo mikir, kalau lo takut, ya, itu betul. tuh langsung kedengeran kan kalau misalnya ada orang nyanyi kayak gitu. Dan itulah yang proses aku yang kayak menerima suaraku seperti apa, menerima aku mau menyuarakan apa dan harus berani ngomong apa. Dan itu sih Bu insecurity aku selama ini vokal dan suaraku. Apakah secara vokal kamu ada ngambil kelas? Iya, aku selalu setiap produksi aku selalu belajar banget dari vocal directornya, tentunya. Dan kalau misalnya lagi nggak kerja, aku suka ambil kayak kelas coaching gitu, one on one sama berbagai macam vocal director ya. Oke. Gitu. Ini orang-orang kayak gini yang bikin insecure nih. Kenapa? Iya latihan terus tiap hari. Iya. Nah, Oke. pengen musikal yang kayak apa tuh? Pertanyaannya. Kalau kamu bisa bikin musikal, lo pengen bikin musikal seperti apa? Aku ada sebuah cerita yang aku nanti di ini ya. Propose. Tapi ini bener-bener Bu kayak aku kayak sampai sekarang aku kayak belum siap untuk ngelakuinnya karena aku suka banget. Dan menurut aku mungkin ini jeleknya adalah aku suka idolizing someone too much gitu sampai jadi takut. Ada tokoh asli di beneran orang namanya Dewija. Dia itu pemain di teater apa sih namanya tuh, pokoknya dia salah satu pemain musikal Indonesia pertama banget di tahun 1930-an. Dia tuh backgroundnya adalah dia seorang penari Jawa, penari Bali. Dan dia dulu musisi keliling sama nenek dan kakeknya. I see. Lalu dia diambil sama, ini parah banget karena aku lupa nama teaternya apa. Tapi dia diambil sama seorang Rusia yang tinggal di Indonesia, yang dia membuat teater. Jadi dia tuh dulu salah satu pemain teater yang sering banget di GKJ. Aku lupa banget namanya apa. Tapi pokoknya sampai dia pokoknya dia temennya Miss Annie Landau, temennya Rukiah, dan dia tur kemana-mana gitu. Si Dewija ini juga pokoknya dia seorang diva lah saat itu. Tapi dia ngikut suaminya ke Amerika. Dan dia jadi salah satu aktor Indonesia pertama yang ada di film Hollywood. Again aku lupa namanya apa, kurang riset, lupa gitu. Tapi ada dan dia bukan namanya Dewija, Dewija. Tapi akhirnya dia tuh, apa yang membuat aku tertarik adalah dia tuh nggak bisa pulang ke Indonesia for some reason. Aku belum juga mendalami kenapa. Biasanya ini tahun berapa nih? Kayaknya 1930-40-an lah itu. Kalau tuh saat kita itu ngomongin 1940-an, dia ada di kesenian yang keliling-keliling kota. Itu rata-rata dijadiin apa ya namanya, di plot-plotin sebagai PKI, Partai Komunis Indonesia. Ada kemungkinan itu, besar sekali. Untuk kemudian gak boleh pulang ke Indonesia dan lain-lain gitu. Begitu udah di luar negeri gak boleh pulang lagi. Gak boleh pulang. Dan dia pun juga wafatnya di Amerika. Dan dia tuh ada yearning, kalau gak salah dia tulis di batu nisan dia bilang buat di batu nisan ataupun ada jurnal yang ditemukan oleh seseorang gitu tentang jurnalnya dia bilang kayak kok bisa ya gue jatuh cinta sama sesuatu tapi bukan orang, gue jatuh cinta sama negara gue sendiri. Dan I am yearning to go home. Tapi gak bisa gitu. Dan itu sih aku pengen banget kalau ada cerita orang yang membuat produksi tentang dia atau aku dikasih kesempatan untuk buat cerita tentang dia, itu akan menjadi sebuah mimpiku yang besar sekali. Nah, Abi
Gala-gala punya Gala-gala. show sendiri. Gala-gala dan konco-konconya. Anak buah bukan konco, anak buah. Anak buah. Sebenarnya memang kayak aku tuh suka sama Silakan diminum loh. Iya, Iya, Bu, Ibu. makasih. Makasih. Suka yang memang berbau mistis dan Seru banget Indonesia sumpah, Kak. pastinya. Klinik dia. Terus memang Sama-sama. tapi kayak aku pernah ada menulis gitu ya. Maksudnya kayak kita nulis tuh 30 menit sebelum Bapak pulang lah gitu. Aku sempat nulis buat di jurnal aku sendiri gitu untuk aku ngebayangin kayak ada anak kecil di dunianya dia yang lagi menunggu bapaknya pulang, tapi semua terjadi di kehidupannya dia saat itu gitu. Udah gitu sih Bu. Kayak itu lagi aku tulis-tulis sekarang tapi belum lengkap. Cuman Kaleidoskop gitu ya. iya, kayak kaleidoskop. semoga kayaknya dan itu pastinya ada gala-gala di dalamnya. Tetap Hidup gala-gala. Ya untuk mencari itu jadi kayak lagi fantasinya lagi aku bermain di situ Iya, gitu. iya. Tapi gala-gala itu emang sesuatu sih. Gue ketawa mulu anjir. Iya. Ya kan? Kita waktu latihan kan gak tahu mau diapain sama dia. Tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu, keren banget. Udah deh. Abi pokoknya kalau gala-gala itu nggak bisa dikasih durasi ya Bu Iya, ya. nggak ada. Serah lu deh. Gala-gala Semua terserah deh. yang lain di lag gini. Ya tunggu aja sampai dia kelar. Sampai dia puas. Tapi tuh berawalnya tuh gara-gara Mas Mehmet tuh ngomong kayak, kamu di sini di Perempuan dalam Remang apa kamu produser aja ya? Kamu produser film gitu ya? Kayaknya enggak Mas. Cenayang deh kayaknya lebih enak gitu. Kan baru ngomong gitu. Baru sih gara-gara itu muncul. Oh diarahkan ya. Diarahkan, Diarahkan ke iya. horor-horor langsung Iya, ya. kayaknya produser Dasar. apa ya gitu. Kayaknya Cenayang kayaknya. Lebih ke Iya, iya. Cenayang. Nih seru banget ya obrolan kita hari ini bersama leading lady yang jadi apa ya? Aku tuh ini loh sama kalian ngefans loh sama kalian. Ya Allah amin Aku Bu. lihat Galabi, aku lihat Pucis kemajuannya dalam berproses di keaktoran musikal ini sangat signifikan gitu buat aku. Terima kasih mau terus berusaha membuat produksi dan industri ini jadi lebih baik. Nah, sekarang kalian berdua boleh nanya satu pertanyaan ke aku. Kan dari tadi kesana terus nih. Sekarang boleh nanya satu pertanyaan ke aku, ntar aku jawab. Oke. Aku dulu ya. Boleh silakan. Satu ini jadi dua dong. Iya Oh, ya jadi udah. dua. Boleh. Nggak apa-apa. Hah gimana? Ya udah kan. Iya benar Oh, iya, benar silakan. benar. Menurut Ibu Hmm. produksi atau industri yang ideal di teater musikal itu apa sih Bu? Yang mana yang ideal? Produksi ideal ya yang nggak ada drama-dramanya, cuman kan kita judulnya aja drama Drama musikal, musikal. ya. Iya, bener lagi. Ya, jadi nggak mungkin nggak ada dramanya. Betul. Dramanya Cuman- di depan lagi ya Bu Di ya. depan. Iya. Drama musikal. Drama musikal, drama dulu baru, Baru musikal. Nggak Kalau tahu. aku ini pertanyaannya mungkin lebih ke produksi seperti apa sih yang apa ya, yang ideal gitu ya. Iya. Satu mengurangi jauh dramanya. Drama yang biasanya terjadi itu antar pemain, dengan produksi, antar produksi gitu kan. Makanya kenapa sebetulnya bukannya tidak mau bikin audisi. Art Suara tuh bukannya tidak mau bikin audisi, tapi lebih mementingkan chemistry di antara pemainnya. Karena kita udah dari 2010 bikin ini, 2009 bahkan aku tuh udah lumayan kenal sama pribadi-pribadinya masing-masing. Udah berapa sama Bima mungkin udah dari 15 judul 13 main sama gua. Jadi gue udah kenal pribadinya dia secara profesional pun secara tidak profesional. Nah itu buat aku penting. Bahwa kita kerja di produksi musikal itu berbulan-bulan. Ada produksi yang 6 bulan, 4 bulan. Itu makan waktu yang lumayan lama. Pada waktu keadaan produksinya tidak sehat, ada aja yang dramanya, itu bikin orang jadi kayak aduh, mau berangkat latihan aja tuh udah setengah hati. Nah ini yang aku coba untuk
menyeimbangkan supaya tidak terjadi clash yang terlalu banyak lah. Karena biar bagaimanapun setelah 3 bulan 4 bulan sama-sama, you cannot hide it anymore. Your true self itu akan keluar gitu. Nah ini yang aku akhirnya mau gak mau handpick pemain pun produksinya gue handpick juga, soalnya ya kalau enggak ada aja ntar berantemnya gitu. Dan sebagai produser jadi pusing kepala gue, mendingan gue mikirin produksinya ini sebagus apa bisa dibikin dibanding iniin orang berantem gitu. Yang satu nggak suka sama yang ini nggak suka, aduh rempong banget. Nggak, buat aku produksi yang baik itu yang bisa membuat nyaman semua orang yang ada di dalamnya. Iya itu sih. Jadi kalau ditanya gimana, ya itu aku berusaha untuk memilih yang paling tidak punya permasalahan lah gitu secara pribadi. Pada akhirnya memang gini, nonton Mar kan? Nonton. Pucis nonton Mar kan? Nonton. Ada karakter Ambu. Iya. Ya. Itu Chandra Satria tidak bisa tergantikan. Aku nggak tahu mau cari di mana lagi. Aku sumpah nggak tahu mau cari di mana lagi seorang aktor yang bisa membawakan peran itu gitu ya. Jadi memang kalau Ambu yang seperti tadi, aku menciptakan Ambu sudah dengan Chandra Satria in mind gitu, bahwa nggak ada lagi nih orang yang bisa ngegantiin dia. Tapi prajurit, suster dan lain-lain itu bisa digantikan banget. Jadi emang yang aku pilih itu yang secara ya of course secara talenta mumpuni, tapi yang paling penting adalah pribadinya. Jadi itu jadi ini juga jadi bahan pertimbangan banget buat aku. Orang ini enak nggak diajak kerja sama? Bagaimana dia interaksinya sama orang-orang lain yang ada di produksi? Nyebelin atau enggak? Kecolongan sih kecolongan terus. Ada aja yang nyebelin. Tendang aja. Belajar, tapi dari tahun 2009 mungkin ada dari 15 case ada 7 yang nyebelin gitu ya. Sekarang mungkin cuma 1-2 dari 20 sekian. Ya oke lah, masih oke lah gitu. Tapi ya itu kalau Galabi tanya ya itu kira-kira. Aku mau nanya, ibu kan akan di Rerun Mar ini akan menjadi sutradara. Apa yang membuat ibu terpanggil untuk menjadi sutradara di Rerun ini? Mungkin sebetulnya gini, beraninya karena udah pernah. Ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang dari nol, udah dirintis sama Kang Wawan, sudah dibikin juga sama Kang Wawan sedemikian bagusnya. Aku hanya tinggal meneruskan. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat aku berani mengambil keputusan ini, karena gue nggak harus kerja dari nol banget nih gitu. Kalau misalnya gue harus kerja dari nol, aku mungkin takut sih, karena belum pernah dan ya Mar it's very personal to me. Yang kedua adalah Mar is very personal to me. Jadi insya Allah apapun yang aku nanti buat itu dari dalam sini gitu. Dan mudah-mudahan karena memang dari dalam hati gitu bikinnya, bukan asal bisa show, asal bisa muncul, asal ada kerjaan gitu. Mudah-mudahan nyampe juga ke penonton gitu. Yang ketiga apa ya? Lebih pingin ya selama ini kan memang di belakang layar. Tapi kan sebagai eksekutif produser nggak ada urusan kreatif langsung gitu. Ya mungkin ini pengen mengasah aja sih kreativitas. Ada nggak sih sebenarnya gitu? Punya nggak sih sebenarnya atau cuman kayaknya doang gitu. Karena kalau misalnya gue bukan sutradara, gue hanya sebagai eksekutif produser, gue bawel banget. Giliran suruh jadi sutradara, kicap. Ngapain ya? Jadi ya pengen kayak
mungkin agak sedikit men-challenge diri sendiri lah, bisa nih kayaknya gitu. Soalnya kalau sebagai eksekutif produser kan lu bawel banget tuh sama sutradara, mungkin mungkin bisa gitu. Tapi akan mau nggak Bu kira-kira kalau yang dari nol? Kita lihat nanti bagaimana Mar ini jatuhnya seperti apa, which is nggak akan terlalu banyak beda sih sebetulnya. Hanya ada beberapa masukan-masukan aja yang nggak signifikan juga gitu. Tapi ada. Cuman kalau dari nol tergantung ceritanya. Kalau ceritanya cerita gue, idenya adalah ide gue, mungkin masih ada keberanian untuk. Tapi kalau ceritanya cerita orang, nah itu aku agak serem. Karena ngerti gak sih kayak it has to be mine. Atau ya kalaupun ada cerita it has to be mine juga. Jadi ya kayak seperti kita aktor ya. Se-actingnya kita tuh masih ada diri sendiri kan. Di dalam peran itu ada sedikit Pucisnya, ada sedikit Abinya, ada sedikit Bimanya gitu. Walaupun persentasinya kecil gitu. Nah, begitu juga dengan sutradara kalau menurut aku it has to be from here. Betul. Ada yang ingin dikeluarkan, ya jatuhnya seperti itu gitu kira-kira gitu. Bima mau nanya juga, gue tanja. Aku mau nanya. Nah, satu pertanyaan dari narasumber sebelumnya apa? Kalau mau bikin musikal tentang tokoh politik yang sekarang masih ada, musikal tokoh siapa dan kenapa? Dan adegan apa yang paling golden time mati? Nah lo. Takut jawabnya kalau tentang tokoh politik ya. Iya, ini agak politik ya, serem ah. Nanti nggak jadi podcast musikal lagi dong. Yang kedua Bu ya kali ya. Ya, mau mencari cerita musikal kayak apa sih selanjutnya? Gitu. Ya itu tadi aku sih Susana sih. Susana. Ya, Susana. Iya, aku si Dewi Wija itu. Dewi Wija. Oke. Terus kalau kamu membayangkan kita menjadi penulis kalian, kamu mau kita nulis apa? Susana. Udah dijawab sih sebenarnya. Udah dijawab sih sebenarnya memang. Sekarang kita tanya ke narasumber buat Ya. Pertanyaan untuk narasumber selanjutnya. Coba Pucis. Kabi dulu deh. Kayak Kabi pertanyaan lebih menarik. Apakah kamu laki-laki? Hah? Itu pertanyaan. Ini pertanyaan. Betul. Apakah kamu laki-laki? Sama yang kedua, apa harapan kamu untuk Indonesia? Oke. Pucis. Aku apa ya? Aku tahu. Kalau misalnya nanti di masa depan Indonesia punya history book of teater musikal di Indonesia ini, kalian mau masuk chapter apa dan apa judulnya? Keren. Udah dicatat? Sudah dicatat? Pertanyaan gue gak usah dicatat ya kayaknya. Apakah kamu laki-laki? Ya, saya laki-laki. Itu lucu banget. Oke, Pucis, Putri Indam Kamila dan Galabi, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Mea sudah dan mau Bima. datang Dan di sini. dan Seru Encore. sekali obrolannya. Terima kasih. Jangan bosan ya diundang lagi ya. Seru. Nanti next kita dengan bahasa Thailand dan bahasa Boleh. Bahasa Tionghoa. Tionghoa. Ya. Thank you sayang-sayangku Terima kasih kesempatannya, semuanya. Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dah. banyak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Galabi, Pucis. Pucis. Makasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye. Dan apa judulnya? Keren, seru. Keren. Udah dicatat? Sudah dicatat? Pertanyaan gue gak usah dicatat ya kayaknya. Apakah kamu laki-laki? Ya, saya laki-laki. Itu lucu banget. Oke, Pucis, Putri Indam Kamila. Indam Kamila dan Galabi, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Terima Mea kasih dan banyak, Bima. Bu. Terima kasih. Dan Kak Di Kasma sini. dan Seru sekali Encore. obrolannya. Terima kasih. Jangan bosan ya diundang lagi ya. Seru. Nanti Oke. next kita dengan bahasa Thailand dan bahasa Boleh. Bahasa Tionghoa. Tionghoa. Ya. Thank you Terima kasih sayang-sayangku kesempatannya, semuanya. Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dah. banyak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Galabi, Pucis. Pucis. Makasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.